Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Desa Ayu Purwaningsih. Saya anggota dari kelompok 1. Sesuai dengan materi kali ini, yaitu membahas mengenai nilai-nilainya yang terkandung di dalam kisah Ramayana. Kata Ramayana berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu dari kata Rama dan Ayana, yang berarti perjalanan Rama. Adalah sebuah cerita atau epos dari India yang digubah oleh Valmiki atau Balmiki. Ramayana terdapat pula dalam kasanah sastra Jawa dalam bentuk kakawin Ramayana yang dikarang oleh Empu Yogiswara. Di India, dalam bahasa Sanskerta, Ramayana dibagi menjadi 7 kitab atau Saptakanda, yaitu Balakanda, Ayodhyakanda, Aranyakanda, Kiskindakanda, Sundarakanda, Yudakanda, dan Uttarakanda. Di sini saya akan menceritakan mengenai Balakanda. Balakanda atau kitab pertama Ramayana menceritakan Sang Dasarata yang menjadi raja di Ayodhya. Sang raja ini mempunyai 3 istri, yaitu Dewi Kausalya, Dewi Kaikeyi, dan Dewi Sumitra. Dewi Kausalya berputrakan Sang Rama, Dewi Kaikeyi berputrakan Sang Bharata, lalu Dewi Sumitra berputrakan Sang Laksamana dan Sang Satrugna. Dasarata adalah tokoh dari Wiracarita Ramayana, seorang raja, putra raja, keturunan Iksvaku, dan berada dalam golongan Raguwangsa atau dinasti Surya. Ia adalah ayah Sri Rama dan memerintah di kerajaan Kosala dengan pusat pemerintahannya di Ayodhya. Dasarata sebagai seorang raja besar lagi pemurah. Angkatan perangnya ditakuti berbagai negara dan tak pernah kalah dalam pertempuran. Pada saat Dasarata masih muda dan belum menikah, ia suka berburu dan memiliki kemampuan untuk memanah sesuatu dengan tepat hanya dengan mendengarkan suaranya saja. Di suatu malam, Dasarata berburu ke tengah hutan. Di tepi sungai Sarayu, ia mendengar suara gajah yang sedang minum. Tanpa melihat sasaran, ia segera melepaskan anak panahnya. Namun ia terkejut karena tiba-tiba makhluk tersebut mengaduh dengan suara manusia. Saat ia mendekati sasarannya, ia melihat seorang pertapa muda tergeletak tak berdaya. Pemuda tersebut bernama Sravana. Ia mencaci maki Dasarata yang telah tega membunuhnya dan berkata bahwa kedua orang tuanya yang buta sedang menunggu dirinya membawakan air. Sebelum meninggal, Sravana menyuruh agar Dasarata membawakan air ke hadapan kedua orang tua si pemuda yang buta dan tua renta. Dasarata menjalankan permohonan terakhir tersebut dan menjelaskan kejadian yang terjadi kepada kedua orang tua si pemuda. Dasarata juga meminta maaf di hadapan mereka. Setelah mendengar penjelasan Dasarata, kedua orang tua tersebut menyuruh Dasarata agar ia mengantar mereka ke tepi sungai untuk meraba jasad putranya yang tercinta untuk terakhir kalinya. Kemudian, mereka mengadakan upacara pembakaran yang layak bagi putranya. Karena rasa cintanya, mereka hendak meleburkan diri bersama-sama ke dalam api pembakaran. Sebelum melompat, ayah si pemuda menoleh kepada Dasarata dan berkata bahwa kelak pada suatu saat Dasarata akan mati dalam kesedihan karena ditinggalkan oleh putranya yang paling dicintai dan paling diharapkan. Dasarata yang memiliki 3 permaisuri, yaitu Kausalya, Sumitra, dan Kaikeyi, lama setelah pernikahannya, Dasarata belum juga dikaruniai anak. Akhirnya, ia mengadakan yatnya atau ritual suci yang dipimpin Resi Srengga. Dari upacara tersebut, Dasarata memperoleh payasam
berisi air suci untuk diminum oleh para permaisurinya. Kausalya dan Kekayi minum seteguk, sedangkan Sumitra meminum 2 kali sampai habis. Beberapa bulan kemudian, suara tangis bayi menyemarakan istana. Yang pertama melahirkan putra adalah Kausalya, dan putranya diberi nama Rama. Yang kedua adalah Kekayi, melahirkan putra munggil yang diberi nama Bharata. Yang ketiga adalah Sumitra, melahirkan putra kembar dan diberi nama Laksmana dan Satrugna. Kausalya adalah istri pertama Dasarata dari kerajaan Kosala yang melahirkan Sri Rama. Sumitra adalah salah seorang istri Prabu Dasarata yang merupakan ibu dari Laksmana dan Satrugna. Kekayi atau Kekayi adalah permaisuri Raja Dasarata dalam Wiracarita Ramayana. Ia merupakan wanita ketiga yang dinikahi Dasarata setelah kedua permaisurinya yang lain tidak mampu memiliki putra. Pada saat Dasarata meminang dirinya, ayah Kekayi membuat perjanjian dengan Dasarata bahwa putra yang dilahirkan oleh Kekayi harus menjadi raja. Dasarata menyetujui perjanjian tersebut karena 2 permaisurinya yang lain tidak mampu melahirkan putra. Namun, setelah menikah dan hidup lama, Kekayi belum melahirkan putra. Setelah Dasarata melakukan upacara besar, akhirnya Kekayi dan permaisurinya yang lain mendapatkan keturunan. Kekayi melahirkan seorang putra bernama Bharata. Pada suatu ketika, di sebuah pertempuran, roda kereta perang Dasarata pecah. Dalam masa-masa genting tersebut, Kekayi yang berada di sana datang menyelamatkan Dasarata serta memperbaiki kereta tersebut sampai bisa dipakai lagi. Karena terharu oleh pertolongan Kekayi, Dasarata mempersilahkan Kekayi untuk mengajukan 3 permohonan. Namun Kekayi menolak karena ia ingin menagih janji tersebut pada saat yang tepat. Sebagai istri yang paling muda, Kekayi merasa cemas apabila Dasarata kurang mencintainya dibandingkan 2 istrinya yang lain. Saat Rama hendak dinobatkan menjadi raja, pelayan Kekayi bernama Mantara datang dan menghasut Kekayi agar mengangkat Bharata menjadi raja sekaligus menyingkirkan Rama ke hutan selama 14 tahun. Dengan mengangkat Bharata menjadi raja, Mantara berharap bahwa Kekayi akan menjadi ibu suri dan statusnya berada di atas permaisuri yang lain. Kekayi menolak usul Mantara tersebut. Ia tahu bahwa Rama lebih pantas menjadi raja. Dan setelah itu, Bharata akan menggantikannya. Mendengar alasan Kekayi, Mantara berkata bahwa tidak ada alasan bagi Bharata untuk menjadi raja menggantikan Rama. Karena jika Rama menjadi raja sampai akhir hayatnya, maka tidak ada kesempatan bagi Bharata untuk menggantikannya karena tahta diserahkan kepada keturunan Rama. Setelah Mantara menghasut Kekayi dengan berbagai alasan, Kekayi mengambil tindakan. Ia menemui Raja Dasarata dan meminta 2 permohonan sesuai dengan kesempatan yang telah diberikan sebelumnya. Pertama, ia memohon Bharata untuk menjadi raja. Yang kedua, ia memohon agar Rama diasingkan ke hutan. Dengan berat hati, Raja Dasarata memenuhi permohonan tersebut. Namun, tak lama kemudian, ia wafat dalam keadaan sakit hati. Pada suatu hari, Resi Wiswamitra datang menghadap Raja Dasarata. Dasarata tahu benar watak resi tersebut dan berjanji akan mengabulkan permohonannya sebisa mungkin. Akhirnya, sang resi mengutarakan permohonannya, yaitu meminta bantuan Rama untuk mengusir para raksasa yang mengganggu ketenangan para resi di hutan. Mendengar permohonan tersebut, Raja Dasarata sangat terkejut karena merasa tidak sanggup untuk mengabulkannya. Namun, ia juga takut terhadap kutukan Resi Wiswamitra. Dasarata merasa anaknya masih terlalu muda untuk menghadapi para raksasa. Namun, Resi Wiswamitra menjamin keselamatan Rama. Setelah melalui perdebatan dan pergolakan dalam batin, Dasarata mengabulkan permohonan Resi Wiswamitra dan mengizinkan putranya untuk membantu para resi. Di tengah hutan,
Rama dan Laksmana memperoleh mantra sakti dari Resi Wiswamitra, yaitu Bala dan Atibala. Setelah itu, mereka menempuh perjalanan menuju kediaman para resi di Sidasrama. Sebelum tiba di Sidasrama, Rama, Laksmana, dan Resi Wiswamitra melewati hutan Dandaka. Di hutan tersebut, Rama mengalahkan raksasi Tataka dan membunuhnya. Setelah melewati hutan Dandaka, Rama sampai di Sidasrama bersama Laksmana dan Resi Wiswamitra. Di sana, Rama dan Laksmana melindungi para resi dan berjanji akan mengalahkan raksasa yang ingin mengotori pelaksanaan niatnya yang dilakukan oleh para resi. Saat raksasa Marica dan Subahu datang untuk mengotori sesajen dengan darah dan daging mentah, Rama dan Laksmana tidak tinggal diam. Atas permohonan Rama, nyawa Marica diampuni oleh Laksmana. Sedangkan untuk Subahu, Rama tidak memberi ampun. Dengan senjata Agni Astra atau panah api, Rama membakar tubuh Subahu sampai menjadi abu. Setelah Rama membunuh Subahu, pelaksanaan niatnya berlangsung dengan lancar dan aman. Nama Sita dalam Ramayana kemungkinan berasal dari Dewi Sita, yang pernah disebutkan dalam Rigveda sebagai Dewi Bumi yang memberkati ladang dengan hasil panen yang bermutu. Seperti tokoh terkenal dalam legenda Hindu lainnya, Sita juga dikenal dengan banyak nama. Sebagai putri Raja Janaka, ia dipanggil Janaki. Sebagai putri Mitila, ia dipanggil Matili. Sedangkan sebagai istri Rama, ia dipanggil Rama. Karena berasal dari kerajaan Wideha, dia dipanggil Waidehi. Suatu ketika, kerajaan Wideha dilanda kelaparan. Janaka sebagai raja melakukan upacara atau yatnya di suatu area ladang, antara lain dengan cara membajak tanahnya. Ternyata, mata bajak Janaka membentur sebuah peti yang berisi bayi perempuan. Bayi itu dipungutnya menjadi anak angkat dan dianggap sebagai titipan Pertiwi, Dewi Bumi dan Kesuburan. Sita dibesarkan di istana Mithila, ibu kota Wideha, oleh Janaka dan Sunayana, permaisurinya. Setelah usianya menginjak dewasa, Janaka pun mengadakan sebuah sayembara untuk menemukan pasangan yang tepat bagi putrinya itu. Sayembara tersebut adalah membentangkan busur pusaka Mahabharat anugerah Dewa Siwa. Wiswamitra mendengar adanya sebuah sayembara di Mithila demi memperebutkan Dewi Sita. Ia mengajak Rama dan Laksmana untuk mengikuti sayembara tersebut. Mereka menyanggupinya. Setibanya di sana, Rama melihat bahwa tidak ada orang yang mampu memenuhi persyaratan untuk menikahi Sita, yaitu mengangkat serta membengkokkan busur Siwa. Namun saat Rama tampil ke muka, ia tidak hanya mampu mengangkat serta membengkokkan busur Siwa, namun juga mematahkannya menjadi 3. Saat busur itu dipatahkan, suara besar dan menggelegar seperti guruh. Melihat kemampuan istimewa tersebut, ayah Sita, yaitu Raja Janaka, memutuskan agar Rama menjadi menantunya. Sita pun senang mendapatkan suami seperti Rama. Kemudian utusan dikirim ke Ayodhya untuk memberitahu kabar baik tersebut. Raja Dasarata girang mendengar putranya sudah mendapatkan istri di Mithila. Kemudian ia segera berangkat ke sana. Setelah menyaksikan upacara pernikahan Rama dan Sita, Wiswamitra mohon pamit untuk melanjutkan tapa di Gunung Himalaya. Sementara Dasarata pulang ke Ayodhya diikuti oleh Resi Wasista serta pengiring-pengiringnya. Di tengah jalan, mereka berjumpa dengan Resi Parasurama, yaitu Brahmana Sakti yang ditakuti para kesatria. Parasurama memegang sebuah busur di bahunya yang konon merupakan busur Wisnu. Ia sudah mendengar kabar bahwa Rama telah mematahkan busur Siwa. Dengan wajah yang sangar, ia menantang Rama untuk membengkokkan busur Wisnu. Rama menerima tantangan tersebut dan membengkokkan busur Wisnu dengan mudah. Melihat busur itu dibengkokkan dengan mudah, seketika raut wajah Parasurama menjadi lemah lembut. Rama berkata, "Panah Waisnawa ini harus mendapatkan mangsa."
Apakah ini harus menghancurkan kekuatan Tuan atau hasil tapa Tuan? Para Surama menjawab agar panah itu menghancurkan hasil tapanya. Karena ia hendak merintis hasil tapanya dari awal kembali. Setelah itu, para Surama mohon pamit dan pergi ke Gunung Mahendra. Nilai-nilai yatnya yang terkandung di dalam cerita Ramayana, terutama bagian Balakanda. 1. Dewa yatnya. Dewa yatnya adalah yatnya yang dipersembahkan ke hadapan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa beserta seluruh manifestasinya. Dalam cerita Ramayana banyak terurai hakikat dewa yatnya dalam perjalanan kisahnya, seperti pelaksanaan yatnya yang dilaksanakan oleh Prabu Dasarata dan yang dilaksanakan oleh para resi. 2. Pitrayatnya. Upacara ini bertujuan untuk menghormati dan memuja leluhur. Sebagai umat manusia yang beradab, hendaknya selalu berbakti kepada orang tua, karena menurut agama Hindu, hal ini adalah salah satu bentuk yatnya yang utama. Seperti apa yang diuraikan dalam kisah kepahlawanan Ramayana, di mana Sri Rama sebagai tokoh utama dengan segenap kebijaksanaan, kepintaran, dan kegagahannya tetap menunjukkan rasa bakti yang tinggi terhadap orang tuanya. 3. Manusia yatnya. Manusia yatnya atau narayatnya itu adalah memberi makan pada masyarakat dan melayani tamu dalam upacara. Namun, dalam penerapan di Bali, upacara manusia yatnya tergolong sarira samskara. Inti sarira samskara adalah peningkatan kualitas manusia. Pada cerita Ramayana juga tampak jelas bagaimana nilai manusia yatnya yang termuat di dalam uraian kisahnya. Hal ini dapat dilihat pada kisah yang menceritakan Sri Rama mempersunting Dewi Sita yang juga tertuang dalam Kekawin Ramayana Dwitiya Sarga bait 63. 4. Resi yatnya. Resi yatnya itu adalah menghormati dan memuja resi atau pendeta. Pada kisah Ramayana, nilai-nilai resi yatnya dapat dijumpai pada beberapa bagian di mana para tokoh dalam alur ceritanya sangat menghormati para resi sebagai pemimpin keagamaan, penasehat kerajaan, dan guru kerohanian. 5. Buta yatnya. Upacara ini lebih diarahkan pada tujuan untuk nyomia buta kala atau berbagai kekuatan negatif yang dipandang dapat mengganggu kehidupan manusia. Buta yatnya pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan buta kala menjadi buta hita. Buta hita artinya menyejahterakan dan melestarikan alam lingkungan atau sarwa prani. Baiklah, sekian dari saya. Saya mohon maaf bila ada salah kata dan terima kasih. Om Santi 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 Om.